Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bahasa Indonesia KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Muatan pelajaran IPS KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Muatan pelajaran IPA KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Langsung saja kita mulai ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar teks proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tahukah kalian proklamasi kemerdekaan itu apa? Proklamasi kemerdekaan adalah suatu peristiwa yang menyatakan bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, apa saja peristiwa itu? Anak-anak perhatikan teks berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgotikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran dari bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran yang kalian buat harus memuat jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan anak-anak baca kembali teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia untuk mengerjakan peta pikiran ini. Selanjutnya, kita belajar tentang makna peristiwa kemerdekaan bagi negara Indonesia. Peristiwa kemerdekaan bagi negara Indonesia memiliki makna antara lain 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, 2. Pengakuan kepada dunia luar, 3. Menaikkan martabat bangsa, 4. Perjuangan sebagai negara baru, dan 5. Tonggak sejarah negara Indonesia.
Apa makna kemerdekaan bagi kalian? Nah, anak-anak, untuk dapat hidup rukun dalam perbedaan, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Tidak hanya manusia yang perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi tumbuhan pun juga melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Silahkan perhatikan bacaan berikut. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, ini adalah ciri dan cara beradaptasi dari bunga teratai. Tugas kalian adalah pilihlah salah satu jenis tanaman, kemudian tulislah ciri-ciri tanaman itu dan caranya beradaptasi dengan lingkungannya. Sudah paham ya anak-anak? Tugas kalian hari ini silakan dikerjakan di buku tulis tema. Terima kasih atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Bu Naim akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.